Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap ibadah yang disyariatkan dalam Islam pasti memiliki hikmah. Ada yang sudah diketahui dan ada hikmah yang masih tersembunyi. Ada yang sudah jelas bagi manusia dan ada yang masih menjadi rahasia. Pengetahuan akan hikmah ini menjadi penting karena dengannya seseorang akan lebih termotivasi dalam menjalankan amal tersebut, serta semakin kuat keyakinan karena telah mendapatkan legitimasi akal. Tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa hikmah bukanlah penentu atau kunci dalam menjalankan amal. Dan inilah yang membedakan antara orang-orang liberal dengan orang-orang beriman yang sesungguhnya. Mu'minuna haqqa. Bagi orang liberal yang secara ekstrim menempatkan akal melebihi nas syari, ibadah tidak dijalankan sampai diketahui hikmahnya. Sementara bagi orang beriman, selama ada dalil yang memerintahkan amal akan dikerjakan, sudah diketahui hikmahnya maupun belum. Hikmah bisa dipikirkan atau dicari tanpa meninggalkan amal. Kalau nantinya hikmah itu terungkap, alhamdulillah, ia bisa menguatkan kontinuitas amal. Kalaupun ternyata sampai akhir usia tidak juga diketahui hikmah, itu tidak berarti memutuskan amal yang telah jelas dalilnya. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Bahkan sebaliknya, manusialah yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam amal atau ibadah, Allah tidak memerlukan ibadah manusia. Andai kata seluruh manusia beribadah kepada Allah atau tidak ada satupun yang beribadah, Allah tetaplah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang kekuasaannya tidak akan berkurang. Maka, hikmah ibadah yang dilakukan manusia juga akan kembali kepada manusia. Puasa merupakan ibadah istimewa yang karenanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. HR Bukhari dan Muslim. Puasa, khususnya puasa Ramadan, memiliki sejumlah hikmah dan maslahat bagi manusia. Secara umum, hikmah puasa bisa diklarifikasikan menjadi 3. Hikmah ruhiyah, hikmah medis, dan hikmah sosial. Hikmah ruhiyah. Puasa merupakan ibadah yang langsung menyentuh dimensi rohani. Porsinya bahkan lebih besar daripada ibadah-ibadah lainnya. Jika zakat memiliki dimensi harta yang besar, dalam sholat masih terdapat dimensi gerak, dan haji memiliki dimensi gerak serta harta yang juga besar. Puasa lebih concern pada dimensi rohani. Karenanya ada banyak hikmah ruhiyah dalam ibadah puasa ini. Di antaranya adalah 1. Puasa mensucikan jiwa manusia. Dalam menjalankan ibadah puasa, manusia telah memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya. Sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, manusia menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh. Kalau ia mau, ia bisa melakukannya. Toh tidak ada yang mengetahuinya. Saat berada di rumah yang tertutup, dalam kamar yang terkunci, tidak ada orang lain yang mengetahui jika ia makan atau minum. Tapi ia tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah hikmah puasa, melatih seseorang untuk menahan nafsu syahwatnya yang merupakan bagian inheren dari kotoran jiwa. Puasa dapat membersihkannya karena pada puasa ada paksaan untuk mengerem berbagai hasrat yang dicenderungi oleh manusia. Padahal seringkali penyakit hati dan kotoran jiwa justru muncul ketika seseorang tanpa kendali menuruti semua keinginannya. 2. Puasa mengangkat unsur rohani di atas unsur materi pada diri manusia. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari unsur materi dan unsur non-materi, tanah dan roh. Saat manusia menuruti unsur tanah yang cenderung pada dunia, maka kedudukannya akan turun bahkan melebihi binatang. Sebaliknya, ketika manusia mengikuti unsur roh yang cenderung pada akhirat dan mencintai hal-hal bernuansa langit, maka kedudukannya akan melambung tinggi ke derajat malaikat.
Pada saat berpuasa di siang hari yang sangat panas, unsur tanah dalam diri manusia mengajak untuk minum. Tetapi ia lebih memilih untuk memenangkan unsur rohani untuk tetap berpuasa. Demikian juga saat perut lapar dan ada ajakan kuat unsur tanah untuk makan, ia memenangkan unsur rohani untuk tetap menahan rasa lapar sampai tiba saat berbuka. Lebih dari itu, ia juga memenangkan unsur rohani pada lisan, pendengaran, dan pikiran dengan mengajaknya berpuasa pula. Kemenangan rohani inilah yang akan membawa kebahagiaan sejati bagi manusia di hadapan Rabb-Nya kelak. 3. Puasa melatih kesabaran. Inti dari kesabaran adalah menahan diri. Menahan diri dari dorongan untuk segera memiliki atau melakukan sesuatu yang negatif. Puasa membiasakan kesabaran karena pada puasa kita menahan diri untuk tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok manusia sehari-hari, yaitu makan dan minum. Menahan diri dari kebiasaan yang tidak boleh dilakukan saat puasa seperti minum kopi atau teh di pagi hari, ngemil di siang hari, dan sebagainya. Kesabaran ini pada akhirnya juga mengikis kedengkian sebuah refleksi ketidaksabaran atas apa yang ada di diri kita dibandingkan dengan apa yang ada pada orang lain. 4. Puasa menekan gejolak seksual. Gejolak seksual merupakan salah satu senjata setan yang paling ampuh dalam menjerumuskan manusia. Tidak hanya bagi pemuda yang belum menikah, tetapi juga pada orang yang sudah berkeluarga. Itulah mengapa berita selingkuh terlalu sering diberitakan oleh media massa. Puasa berpengaruh menekan gejolak seksual ini, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka nikahlah. Sesungguhnya ia lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Sedangkan barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu benteng baginya. HR Bukhari dan Muslim. 5. Puasa mempersiapkan manusia menjadi orang yang bertakwa. Ibnu Qudamah menjelaskan dua hal kelebihan puasa dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pertama, puasa termasuk amal yang tersembunyi dan amal batin yang tidak bisa dilihat orang lain, sehingga tidak mudah disusupi ria. Kedua, cara untuk menundukkan musuh Allah, karena sarana yang dipergunakan musuh adalah syahwat. Syahwat bisa menjadi kuat karena makanan dan minuman. Selagi lahan syahwat tetap subur, maka syaitan bisa bebas berkeliaran di tempat gembalan yang subur itu. Tetapi jika syahwat ditinggalkan, maka jalan ke sana juga sempit. Ketika seseorang ikhlas dalam menjalankan perintah Allah dan mampu meninggalkan larangannya dengan kemampuan mengendalikan syahwatnya, maka pada saat itulah ia bisa mencapai derajat takwa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. QS Al-Baqarah ayat 183. Hikmah medis berpuasa. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa banyaknya penyakit medis yang berawal dari pola makan yang tidak sehat, dan betapa banyak penyakit yang berawal dari masalah pencernaan. Selain memiliki hikmah ruhiyah yang tinggi, puasa juga memiliki hikmah medis yang telah terbukti melalui berbagai penelitian. Di antara hikmah itu adalah apa yang ditulis Syahid Hawa dalam Al-Islam, antara lain. 1. Puasa memberi kesempatan beristirahat bagi alat pencernaan setiap hari. Dengan peristirahatan yang teratur ini, maka alat pencernaan menjadi lebih sehat dan sudah menjadi hal yang lazim bahwa puasa dipakai untuk mengobati beberapa pasien dan ketika akan melakukan operasi besar. Telah terbukti kebenarannya secara ilmiah bahwa memperbanyak makan bisa menimbulkan penyakit yang munculnya berkaitan erat dengan kebiasaan banyak makan, seperti penyakit rematik, penyakit liver, tekanan darah tinggi, dan kencing manis. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa puasa akan bisa memberikan kesempatan istirahat bagi tubuh setiap tahunnya dalam waktu tertentu, yaitu 1/12 dari umur si pasien. Oleh karena itu, penyebaran jenis-jenis penyakit seperti ini di daerah-daerah yang penduduknya terbiasa menjalankan puasa sangat rendah. Yang kedua, ada hikmah sosial puasa. Ayuhal hadirun hafidhakumullah. Hikmah lainnya dari puasa adalah hikmah sosial.
Dengan puasa seorang muslim dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan lapar. Rasa lapar ini diperlukan oleh orang-orang yang kesehariannya berkecukupan, apalagi kaya dan mungkin tidak pernah merasakan rasa lapar semacam ini. Dengan merasakan lapar, diharapkan orang yang kaya bisa membayangkan bahwa seperti inilah keadaan kaum duafa. Lapar bahkan berhari-hari dan tidak mendapatkan kepastian. Berbuka dengan makanan bergizi. Maka tahapan berikutnya adalah timbulnya empati kepada kaum duafa ini sehingga tergeraklah orang-orang kaya untuk menyantuni mereka. Hikmah sosial lainnya adalah puasa yang telah melatih kejujuran pribadi merupakan training bersama kepada seluruh komponen masyarakat untuk hidup jujur. Dengan kejujuran ini, maka kehidupan sosial akan berjalan lebih harmonis, korupsi menurun, dan pemenuhan tanggung jawab semua elemen bangsa meningkat sehingga umat Islam mengalami kemajuan yang signifikan. Wallahu alam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.